Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai perbedaan asuransi kesehatan yang tradisional dengan unit link. Berhubung ada yang minta penawaran asuransi kesehatan sesuai tagihan, makanya di sini sekalian nih saya bikin videonya supaya teman-teman juga paham nih perbedaan antara asuransi kesehatan unit link dengan yang non-unit link. Jadi di produk unit link ini, di SmartLink Protection Life ini ada produk asuransi kesehatannya yaitu HSCP Plus. Nah ini ya teman-teman ya. Ini sering banget dibahas di mana-mana. Ini adalah asuransi kesehatan yang paling baru, paling oke, paling keren. Rekomendasi kami tentunya plan Classic Plus karena ini sudah satu bed dan sudah sesuai tagihan. Nah, di sini contohnya dibuat usia 42 tahun, wanita 42 tahun ya. Nah, di sini kita mau coba bandingkan preminya, biayanya, dan sebagainya. Preminya adalah 1,7 juta per bulan di produk unit link dengan manfaat asuransi jiwanya 200 juta. Nah, kalau di produk unit link ini wajib ambil asuransi jiwa. Sedangkan di produk non unit link itu tidak perlu ambil asuransi jiwa. Di sini saya ambil manfaatnya rawat inap plus tambahan booster limit. Jadi ada tambahan limit tahunan 5 miliar. Kalau di rawat inapnya sendiri sudah ada limit 5 miliar. Jadi totalnya 10 miliar. Nah, di sini kalau di total biaya asuransi per bulan adalah 783.900. Nah, biar lebih afdol kita catat yuk. Nah, jadi ini sementara kita catatnya seperti ini. Wanita 42 tahun, HSCP Plus Unit Link, ini ada asuransi jiwa 204 juta, biaya asuransi 783.000, premi 1,7 juta per bulan. Nah, sekarang kita lihat produk yang non-unit link. Di sini saya sudah bikin ada dua penawaran. Yang pertama preminya adalah bayarnya tahunan, yang ini bayarnya tahunan, dan yang ini bayarnya bulanan. Kenapa saya buat dua? Karena beda teman-teman. Kalau tahunan itu lebih murah, tahunan itu 10.500.000. Nah, di sini sekalian kita catat. Nah, di sini saya catat seperti ini ya teman-teman ya. SHCP Plus, nama produknya adalah SHCP Plus. Ini yang non-unit link. Dia tanpa asuransi jiwa. Dan premi tahunannya ini administrasinya satu kali aja karena bayar preminya tahunan. Nah, ini plusnya ya teman-teman ya. Administrasi 30.000 dan materai 10.000 dengan total 10.500.000. Nah, sekarang kita lihat, saya catat dulu biaya asuransinya. Nah, di sini saya sudah catat biaya asuransinya untuk rawat inap ini 9.918 per tahun, dan di sini boosternya, biaya asuransi untuk boosternya adalah 546. Jadi kalau di total adalah 10.464 per tahun. Dan kalau kita bagi ini kan kita tulis ya 10.464 per tahun dibagi 12, maka biaya asuransinya adalah 872 per bulan. Nah, tentunya teman-teman melihat ya di sini perbedaannya, yang kalau yang tradisional segini, yang unit link 783. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaannya, dia bedakan nih. Ternyata kalau secara biaya asuransi itu lebih mahal di tradisional. Saya juga kurang tahu kenapanya nih ya. Sekarang kita lihat yang bulanan, non-unit link bulanan. Premi bulanan adalah 1.077.000 per bulan. Nah, ini sudah termasuk admin 30.000 ya. Lalu biaya asuransinya ini 992.000 ditambah dengan 55.000 per bulan, yaitu 1.047.000 per bulan. Dimana jika kita kalikan 12, maka hasilnya adalah 12.564.000 per tahun. Nah, di sini saya cuma mau kasih lihat perbandingannya aja, dan silakan teman-teman yang menentukan yang mana nih yang lebih cuan, yang mana yang menurut teman-teman oke nih penawarannya. Tapi Pak Petrus, di sini kan yang unit link harus bayarnya 1,7 juta per bulannya, yang mana jika dikali 12 ini adalah 20 juta
400 per tahun. Jadi kalau kita lihat tahunannya, di sini tahunan, di sini tahunan, dan di sini juga tahunan. Nah, di sini yang termurah jika kita hanya membayar preminya saja, biaya asuransinya saja, itu yang termurah itu tanpa unit link. Tapi kalau dengan unit link itu jika kita melihat preminya maka 20 juta, tapi kita harus lihat juga bahwa 20 juta ini tidak sepenuhnya dialokasikan untuk biaya asuransi. Di sini ada alokasi untuk asuransi jiwa 200 juta dan juga ada alokasi untuk dana investasinya. Berapa besaran dana investasinya? Nah, itu kalau kita bayar rutin, tentunya ada ya dana tabungannya. Dan ini secara tidak langsung tanpa kita sadari, di sini sudah tersimpan dana. Misalnya setelah 10 tahun, maka di sini kurang lebih ada 50 juta. Nah, itu bedanya jika kita ambil yang unit link. Sedangkan kalau yang tradisional ya ini apa yang kita bayar itu hangus semua karena totally ini premi, totally ini biaya asuransi. Sedangkan di sini biaya asuransi plus investasi. Dan nggak usah khawatir kalau yang tradisional ini pun sudah termasuk asuransi untuk santunan kematian, ada 25 juta santunan kematian. Nah, setelah melihat seperti ini, teman-teman lebih suka yang ada tabungan atau yang tanpa ada tabungan? Mau yang bulanan atau mau yang tahunan? Mau yang ada asuransi jiwa atau yang hanya asuransi kesehatan? Jadi semuanya serba pilihan, tergantung teman-teman mau yang seperti apa. Tergantung budgetnya teman-teman, budgetnya bulanan atau tahunan. Dan mau yang seperti apa itu teman-teman sendiri yang menentukan. Jadi di sini saya hanya memaparkan seperti apa sih biaya-biayanya dan seperti apa sih penawaran-penawaran yang dibuat, semua kembali ke nasabah. Mau yang seperti apa? Nah, semoga video ini boleh membantu teman-teman yang sedang mencari nih asuransi kesehatan dan lagi nimbang-nimbang perlunya yang unit link atau yang tanpa unit link. Atau kalau mau langsung dibuatkan penawarannya boleh langsung hubungin saya di WhatsApp di pojok kanan atas tuh nomornya tuh di 0856 7810 321. Kita bahas perlindungan yang cocok nih buat teman-teman. Dan ini pun baru ngomong tentang asuransi kesehatan, belum ngomong tentang asuransi penyakit kritis. Nanti di video berikutnya kita bahas yuk mengenai asuransi penyakit kritis. Nah, bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya masih galau nih antara asuransi unit link atau tanpa unit link. Sampai jumpa di video lain, saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati.